Oke teman-teman, selamat datang, selamat berkunjung kembali di channel Sobatku. Yes, kali ini teman-teman saya akan membahas mengenai aplikasi Borobudur kembali. Apa yang saya bahas di sini teman-teman? Tentunya kita tahu bahwa aplikasi Borobudur adalah jual beli properti member antara member, transaksi antara member, get member istilahnya. Nah, jadi tentu teman-teman bertanya apakah ini aman ataukah ini akan mengikuti seperti VTube. Nah, kita tahu bahwa VTube sebelumnya menggunakan transaksi antar member, member to member, pembeli VP. Nah, jadi kita akan bedakan nanti di sini apa yang membedakan, apa yang membahayakan di VTube sebelumnya, kenapa tidak bisa diakseskan oleh OJK, kan begitu. Sudah diakseskan, tapi kenapa, apa masalahnya? Nah, itu dia. Jadi sebelum kita bahas teman-teman, yang belum subscribe channel Sobatku Yes, silahkan di subscribe. Yang sudah support dan sudah dukung channel ini, saya mengucapkan terima kasih. Dan saya tidak bosan-bosan teman-teman untuk memberitahukan, menginformasikan bahwa di channel Sobatku Yes setiap hari ada dana kaget. Nah, jadi di video kali ini teman-teman ada dana kaget. Nah, cara mendapatkan dana kagetnya teman-teman, silahkan teman-teman buka browser teman-teman, kemudian klik www.sobatkuyes.com. Begini caranya teman-teman, kita langsung tancap ke gas. Oke teman-teman, silahkan buka browser teman-teman ya, ketik saja sobatkuyes.com. Nah, setelah teman-teman ketik sobatkuyes.com akan muncul tampilan website sobatkuyes.com, dan kemudian teman-teman klik garis 3 ini. Di garis 3 ini ada beberapa menu yang akan muncul, dan perhatikan di salah satunya ada menu dana kaget teman-teman. Silahkan teman-teman klik, dan apabila muncul iklan seperti ini teman-teman tinggal close aja. Tinggal close aja ya, jangan ditinggalin ya, tapi tinggal close aja. Oke. Nah, setelah itu akan muncul detail dana kaget yang hampir setiap hari saya up teman-teman. Ingat, di video kali ini ada dana kaget, dan ikuti terus video ini agar teman-teman dapat informasi di menit keberapa saya akan up dana kaget. Nah, jadi apabila seperti ini teman-teman, di tanggal 27 saya sudah up. Nah, di tanggal 28 nanti di bawah ini akan ada muncul tanggal 28, maka teman-teman sudah bisa mengaksesnya. Nah, kemudian klik yang dana kaget warna biru ini. Nah, ini langkah terakhir teman-teman. Teman-teman akan mengarah ke postingan berikutnya, dan lihat dan perhatikan ada logo dana kaget dari sobatkuyes.com. Silahkan teman-teman klik, dan semoga beruntung. Dan jangan lupa ikuti terus video ini, di menit keberapa saya akan up dana kagetnya. Semoga beruntung kembali, dan semoga beruntung selanjutnya. Oke teman-teman, kita akan kembali ke aplikasi Borobudur. Ya, Borobudur ini menarik, udah beberapa kali saya masuk transaksi ya teman-teman ya. Jadi real antara member. Nah, seperti di sini teman-teman, apabila teman-teman baru masuk nanti ya, teman-teman itu akan dapat di sini, nggak ada lagi ya, namanya Borobudur Horse. Nggak ada. Kalau kita sudah istilahnya sudah pernah membelinya, ini hanya untuk berlaku untuk orang-orang pertama ya, yang baru mendaftar dan baru transaksi membeli properti digital di sini. Nah, itu ada biayanya 50.000 dan keuntungannya 40% teman-teman. Jadi itu peluang untuk teman-teman yang baru bergabung. Nah, itu dia. Nah, jadi itu bisa dicek di video saya, di video awal cara cara daftar ya, sebelumnya ada di deskripsi teman-teman. Dan kita lihat harga-harga properti digital di sini teman-teman, bervariasi harganya. Dan tentu teman-teman tahu bahwa waktu pembelian properti ini ada waktu-waktunya teman-teman ya. Tidak selamanya, istilahnya tidak selama 1 hari bisa kita beli, ada waktu terkhususnya. Jadi kalau teman-teman untuk saya untuk modal kecil tetapi profit besar ya, jadi teman-teman saya sarankan bermain di Ruko 7. Nah, Ruko 7 ini dari 200 sampai 800.000 teman-teman, dan profitnya 8% per hari. Nah, itu yang saya katakan, 1 bulan 240% keuntungan kita teman-teman. Luar biasa kan teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bertanya nih ya, ini get member to member. Nah, apalagi ada sistem jaringannya. Nah, jadi perhatikan di sini teman-teman. Di sini aplikasi ini hanya sampai level 3 ya. Tidak sampai level 15 atau beberapa. Dan kemudian ya,
ini real teman-teman ya. Misalnya nih ya, seperti tadi saya sudah melakukan pembelian ya, sedang membeli ini di harga 358.000. Nah jadi saya dapat itu 28.656 rupiah teman-teman. Nah jadi oke lah, ini yang baru saya beli. Ini kita akan cerita seperti ini. Nah ini kemarin 452.298 rupiah. Nah keuntungan saya 8%, dari sini berarti saya dapat 36.184 rupiah. Nah itu, nah ini di tanggal 27 ya, diperhatikan teman-teman, ini pembelian saya. Nah jadi pembelian saya ini hari ini dijual otomatis oleh aplikasi dan dibeli oleh orang lain. Nah ini, nah jadi kita lihat di riwayat transfer. Nah di riwayat transfer ini sudah selesai, ini yang sudah selesai. Nah jadi uang tadi saya itu yang 350 lebih dan ditambah dengan persen 8% teman-teman, dan hasilnya 488.482 rupiah. Nah jadi itu ditransfer oleh member lain. Nah jadi nggak ada istilahnya real ya antara member to member. Nah jadi berapa persen kita, dan kemudian tentu member tersebut membeli hari ini 488.000. Nah dia pasti dapat 8%. Nah besoknya itu akan dibeli 488.000 ditambah yang 8%. Nah jadi itu siapa yang beli? Besok orang lain lagi. Nah jadi itu dia. Nah jadi nggak ada istilah yang tersimpan di sini. Nah jadi kemudian teman-teman, ini real ya, seperti yang saya katakan tadi, ini real, berapa yang kita dapatkan itulah yang dibeli oleh member. Nah real kan, nggak ada untung perusahaan. Perusahaan mengambil dari mana? Platform ini mengambil dari mana? Dari biaya admin. Ketika kita membeli, misalnya gini, kita beli yang kondominium, bukan kondom ya, kondominium. Nah biaya adminnya itu mulai dari 25.000 teman-teman. Nah itu dia, mulai dari 25.000. Jadi itulah untung perusahaan aplikasi ini, dari situ diambil untungnya. Nah jadi yang menjadi pertanyaan kita sekarang itu, VTube sebelumnya kita tahu bahwa get member to member ya, pembelian VIP-nya. Nah yang diperhatikan teman-teman, yang berbedanya di mana? Di VTube teman-teman bisa perhatikan bahwa setiap kita ambil paket, kita bebas mengambil paket ya, kita bebas mengambil paket dengan imbalan nonton video dan dibayar kita sekian, kan begitu. Nah jadi bertentangan nggak? Bertentangan. Kenapa? Karena sumber penghasilan TV-nya itu semakin naik ya, semakin naik. Nah jadi tidak ada istilahnya tidak ada pembatasan gitu, tidak ada pembatasan di dalam menghasilkan ribuan VIP. Nah terus bahkan pemain gratis pun dapat mengumpulkan VIP. Nah mereka mengatakan bahwa ini akan dibeli oleh member lain. Nah tentu sebenarnya kenapa itu dicegah oleh perusahaan oleh OJK? Karena gini, karena tentunya semua member ke depan akan memiliki VIP dengan perkembangan tim yang luar biasa, dan apalagi sampai level-level keberapa gitu. Nah tentu kalau semua orang punya VIP teman-teman, siapa yang mau beli? Semua orang pengen jual. Nah itu dia. Nah di sini apakah ada pendapatan kita, misalnya kita beli ruko 7 kemudian ada imbalan selain persen? Kan tidak ada. Ini langsung terjual. Nah seperti yang saya katakan, ibarat kita beli properti secara fisik. Nah kita beli hari ini 7 juta contohnya, atau 10 juta lah hari ini, kita jual besok 15 juta. Apa ada yang salah? Tidak ada kan? Kalau orang lain berani, dan apalagi ini sudah diprogramkan, pasti terjual. Nah ini yang luar biasa teman-teman ya, ini yang luar biasa. Jadi di mana ada kejanggalannya? Menurut pribadi saya tidak ada. Kenapa? Karena harga ini nanti seperti harga ruko 7 ini. Harga ruko 7 ini berbentuk blockchain ya. Jadi harga ruko 7 ini sebelumnya, mana ruko 7? Nah ini sebelumnya itu 100 sampai 500
500. Nah, beberapa hari, kalau nggak salah 2 hari yang lalu, dia berubah jadi 200 sampai 800 teman-teman. Nah, dan nanti kalau sudah nyampe 800.000, misalnya udah mendekati 800.000 dari persen 8%, 8%, 8%. Nah, kemungkinan harga ini bisa akan turun lagi. Bisa turun dan bisa naik. Nah, kemungkinan naik dia. Mungkin nanti dari misalnya 300 ya. Misalnya dari 300 sampai 1 juta. Nah, itu dia. Nah, kemungkinan seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu dia. Nah, kalau sebenarnya menurut saya kalau VP sebenarnya dulu itu kalau di VTube, kalau VP itu sebenarnya menurut harga saja, misalnya gini nih. Mungkin hari ini harga VP contohnya 10.000 satu VP. Nah, itu ditargetkan 10.000 satu VP, 10.000 ya contohnya. Gini. Satu VP yang sama dengan 10.000 hari ini. Nah, ini bisa ditargetkan misalnya ya 2 hari atau 5 hari ke depan itu satu VP bisa jadi 12.000 contohnya. Nah, kalau seperti ini dulu nggak ada pendapatan ininya dari nonton videonya, mungkin ini bisa teman-teman. Menurut pribadi saya ya. Nah, jadi kenapa? Ini langsung nanti kita jual VP kita itu. So pasti menggunakan kontrak seperti ini. Menggunakan kontrak misalnya 5 hari itu akan menjadi 12.000. Nah, jadi tentu orang lain akan membeli dengan harga 12.000. Nah, selanjutnya akan naik terus. Nah, itu adalah bisa menjadi ini kita. Dan kemudian sebenarnya bagus sistem ini. Sistem dari Borobudur sini. Kalau saya rasa misalnya selesailah transaksi yang misalnya transaksi dari Ruko 7 ini dari 200-800, apakah bisa kembali ke 100 misalnya sampai 500? Sebenarnya bisa. Kalau misalnya sudah selesai transaksi ini, kembali lagi ke bawah harganya misalnya. Nah, jadi itu nggak masalah, sama aja. Dan bahkan kalau lebih besar lebih bagus kalau sampai 300 karena persennya kita kejar teman-teman. Nah, semakin besar modal kita kan, misalnya nih ya, kalau misalnya kita berhasil membeli 500.000, kan 8% kita dapat daripada dari 200.000. Nah, itu dia. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai sedikit perbedaan ya, yang menurut saya agak membedakan. Dan kemudian menurut saya bahwa Borobudur sini real dan tidak ada yang menyangkut hal-hal yang lain. Nah, oke. Kita akan lihat. Nah, seperti di sini ada biaya, kita kan ada komisi tuh, seperti yang saya katakan tadi bahwa level 1 sampai 2 sampai 3 ya. Kita akan dapat komisi dari member gitu. Ada sekian persen, 10%, 5% dan 3%. Nah, ini dia pendapatan promosi. Nah, jadi ini jadi apa? Siapa yang bayar? Nah, ini sebenarnya bukan orang lain. Ini nanti orang lain yang bayar. Misalnya member yang baru, member yang mau membeli. Kenapa saya lihat di sini bukan perusahaan yang bayar? Kalau perusahaan yang bayar ini misalnya kita klaim perusahaan yang bayar yang 79.000 itu. Nah, tentu kita bertanya itu uangnya dari mana? Nah, tetapi di sini ibarat gini. Ibarat aplikasi ini, platform ini membangun sebuah properti digital. Membangun sebuah properti, memberikan secara gratis, dan dari bonus ini kita bisa jual. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita bisa jual. Ini kan? Nah, kita pilih di sini. Nah, jadi setelah kita jual teman-teman, kita tentukan jumlah hasil jualnya, kita apain, dan nanti orang lain membeli. Setelah kita jual, pasti member lain yang membeli. Nah, tentu member lain membayar ke kita, ya kan? Pasti. Nah, itu dia teman-teman ya. Nah, jadi begitu secara logika. Artinya perusahaan memang betul-betul tidak ada juga memberikan uang kepada member, tidak ada membayar member, tapi mereka untungnya dari biaya admin. Nah, gitu dia teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman silahkan up Dana Kaget, sudah saya up. Mohon maaf agak panjang cerita kita di www.sobatkuyes.com. Semoga beruntung dan saya akhiri video ini. Sekian dan terima kasih. Salam dari saya, Sobatku Pasti. Yes.